Selamat datang di Virtual Spoiler. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan follow. Chapter 557. Wu Yan melirik ke cermin. Tan Dijun melambaikan tangannya dan berkata, "Tidak boleh." Teknik surgawi transformasi petir masih ada pada bocah itu. Meski hidup atau mati anak itu bukanlah masalah besar, tetapi keberadaan teknik surgawi transformasi petir adalah hal yang jauh lebih penting. Bagaimanapun, kita harus mendapatkannya. Sayang sekali aku melewatkan kesempatan itu. Zhen Deyu mendengus, lalu berkata dengan nada sinis, "Kalau begitu, kita hanya bisa menunggu bocah itu keluar. Tapi kalau dia mati di dalam sana, bahkan teknik surgawi transformasi petir milik sekte, kita akan lenyap bersamanya. Jika itu terjadi, bahkan 10.000 kematian pun takkan cukup untuk menebus kesalahan." Zhen Deyu mendengus dingin, seolah menikmati kemungkinan Yung Xiao mengalami kemalangan. Sementara itu, di dalam danau, Yung Xiao merasakan tubuhnya seolah tersedot ke dalam ruang misterius. Air bergolak dari segala arah, menelannya sepenuhnya, seakan meretnya ke dasar danau yang tak berdasar. Jadi ini benar-benar hanya genangan air. Aneh sekali. Yung Xiao merasakan tekanan air di sekelilingnya terasa normal. Tidak ada yang terlalu istimewa. Selain itu, arusnya sangat lambat, persis seperti dasar danau biasa. Namun, chi spiritual di dalam air ini begitu padat, seolah-olah telah terkondensasi menjadi cairan. Tempat apa ini? Apa mungkin ada sesuatu yang berharga di sini? Sampai-sampai orang-orang dari kamar dagang Thunderwind repot-repot mengirimku ke tempat ini? Jangan bilang mereka benar-benar seperti Lei Feng, yang tidak mencari keuntungan pribadi dan hanya ingin membantu orang lain. Lei Feng adalah seorang martial emperor legendaris, yang dikenal karena perbuatannya yang mulia, tetapi ia hanya ada dalam mitos dan legenda. Tidak ada seorang pun yang benar-benar pernah melihatnya. Yung Xiao mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, tetapi tetap tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Tubuhnya tenggelam dalam air dan perasaan nyaman segera menyelimutinya. Air yang dipenuhi ki spiritual ini seperti memberi makan seluruh tubuhnya. Luar biasa. Ini seperti chi spiritual yang berubah menjadi cairan. Aku bahkan tidak perlu berkultivasi. Air ini sendiri akan mengalir ke dalam tubuhku dan memperkuat meridianku. Jika aku berendam di sini selama beberapa tahun, aku mungkin bisa menembus ke tingkat selanjutnya tanpa usaha. Yung Xiao merasa sangat senang. Tanpa ragu, ia langsung mulai mengaktifkan mantra takdir ki dengan rakus menyerap ki spiritual di sekelilingnya. Seakan menemukan jalan keluar, energi di dalam air itu langsung membanjiri tubuhnya. Sementara itu, di tepi danau, semakin banyak orang mulai berkumpul. Hampir semua ahli seni bela diri yang mengambil jarum perekam telah tiba. Namun, orang-orang dari sekte biduk tetap diam, menunggu dengan tenang. Mereka tidak berani gegabah memasuki danau. Li Yung Xiao sudah tersedot ke dalam danau, tapi tidak ada tanda-tanda dia bergerak. Sepertinya dia kemungkinan besar sudah mati. Benar. Meskipun teknik gerakannya cepat dan dia memang pandai melarikan diri, bagaimanapun juga, dia hanya seorang martial grandmaster. Begitu dia terjebak, kecil kemungkinan dia bisa bertahan hidup. Tapi kalau dia mati, itu tidak akan membantu kita menyelesaikan masalah di depan kita. Apa yang harus kita lakukan? Tidakkah kau lihat para daren dari sekte biduk tetap tenang? Jika mereka tidak khawatir, kenapa kita harus panik? Kita hanya perlu mengikuti kelompok utama. Mendengar percakapan itu, Mei Donger merasa cemas. Dengan sedikit ragu, dia mengumpulkan keberaniannya dan bertanya, "Wakil pemimpin sekte, apakah Tuan Muda Yun akan baik-baik saja?" Tan Dijun meliriknya sekilas dan berkata, "Tenang saja. Jika danau ini benar-benar jebakan yang dipasang oleh kamar dagang Thunderwind, maka seharusnya tidak ada bahaya. Mereka tidak mungkin membuat jebakan yang membunuh semua orang tanpa menyisakan jalan keluar. Lagi pula, kalau bocah itu tidak bisa menyelesaikan masalah ini, dari kita semua, siapa yang bisa?" Mei Donger merasa sedikit tenang setelah mendengar kata-kata itu. Namun, Zhen Deyu mengerutkan kening dan berkata, "Donger, kau adalah murid inti dari sekte biduk. Jangan biarkan bocah itu mencuri hatimu.
Kau harus selalu mengingat identitas dan kedudukanmu. Wajah Mei Dong'er langsung memerah. Rasa malu dan marah melintas di matanya saat ia menjawab dengan dingin, "Elder Zhen, kau terlalu banyak berpikir." Zhen Deyu mendengus dingin. Kuharap memang begitu. Kalau tak, aku sendiri yang akan mendisiplinkan murid atas nama Elder He. Di tepi danau, Chu Ziming, pemimpin sekte Kalajengking Utara, berdiri sambil melambaikan kipas bulu di tangannya. Matanya menatap ke permukaan air yang tenang, lalu bertanya, "Sudah berapa lama bocah Liung Xiao itu ada di dalam?" "Hampir 2 jam," jawab Tan Dijun. 2 jam? Chu Ziming mengernyitkan alisnya. "Kalau kita sampai merusak formasi ini, kita mungkin akan menghadapi masalah besar. Apa mungkin Yung Xiao hanya terjebak di dalam dan menunggu kita menyelamatkannya?" Tan Dijun mendengus. "Itu bukan kemungkinan yang bisa kita abaikan. Tapi untuk saat ini, kita hanya bisa menyerahkannya pada takdir. Ini masih terlalu dini untuk mengambil tindakan. Tidak masalah jika kita menunggu sedikit lebih lama." Xiao Minghui menyipitkan mata, lalu tertawa kecil. "Master Sekte Tan, kau memang pandai menyusun strategi. Sampai saat ini belum ada satupun orang dari kamar dagang Thunderwind yang datang ke sini. Itu berarti mereka yakin kita tidak akan mampu memecahkan formasi ini dalam 2 jam. Dengan kata lain, ada kemungkinan besar bahwa Liung Xiao masih aman." Sementara itu, di rumah lelang Kota Api Selatan, Fang Tianhe dengan cepat mengumpulkan lebih dari 10 ahli seni bela diri, lalu bergabung dengan Yinglin sebelum berangkat menuju selatan. Saat pelelangan berlangsung, bahkan mereka yang awalnya mengambil inisiatif kini berada dalam posisi pasif karena tidak siap. Beberapa orang segera mengejar mereka dengan terburu-buru. "Apakah semua persiapan kita sudah dihancurkan?" tanya Fang Tianhe dengan cemas. Gaolin tertawa kecil dan mengejek. "Dalam mimpimu, mereka baru saja melewati tahap pertama. Bahkan jika mereka tidak sepenuhnya dimusnahkan, setidaknya mereka pasti mengalami luka yang cukup serius." Fang Tianhe mengerutkan kening. "Kalau mereka terluka terlalu parah, itu justru bisa menggagalkan rencana kita. Jangan khawatir. Aku sudah memperhitungkan segalanya. Seharusnya mereka belum jauh. Aku yakin mereka masih terjebak di tahap pertama," jawab Gao Lin santai. "Lagi pula, mereka bukan orang bodoh. Mereka pasti sudah bisa menebak bahwa kitalah dalang di balik semua ini." Yinglin menyeringai sombong. "Lalu kenapa, kalau mereka sudah menebaknya? Seberapa banyak orang yang mampu menahan godaan dari esensi kristal emas api selatan?" Fang Tianhe mengangguk dan bergumam, lalu bertanya, "Master Sekte Yi, kau benar-benar menaruh benda itu di sana. Kau tidak merasa rugi?" Yinglin meliriknya dan berkata perlahan, "Kau tidak bisa menangkap serigala tanpa mengorbankan seekor anak kambing. Harta ini telah ditempa oleh seorang alkemis dari kamar dagang Thunderwind selama lebih dari setengah tahun. Dia bahkan menghabiskan banyak sumber daya untuk mendapatkan setetes air primordial, 100 sungai, dan menyatu dengannya. Tentu saja, pihak lawan pasti merasa tertekan. Tapi paling-paling mereka hanya bisa melarikan diri dari sini. Tidak mungkin bagi mereka untuk menghancurkan harta ini. Kau harus tahu, ini adalah senjata tingkat mendalam kelas 8. Wu Yan, angkat cermin danau yang tenang." Fang Tianhe terkejut. Cermin danau yang tenang, jadi memang itu harta yang dimaksud. Lalu ekspresinya sedikit berubah. "Tapi hanya setetes air primordial 100 sungai. Bukankah itu terlalu sedikit? Seorang martial warrior biasa mungkin tidak akan bisa bertahan. Tapi di sisi lain, ada begitu banyak martial king. Bahkan bocah bernama Liung Xiao itu tampaknya menguasai kekuatan unsur yang luar biasa kuat." Yinglin mendengus dingin. Kau tidak tahu apa-apa. Bahkan seorang martial grandmaster pun akan kehilangan setidaknya setengah nyawanya jika melewati cermin danau yang tenang," kata Yinglin dengan nada meremehkan. "Sedangkan untuk kekuatan unsur Yung Xiao, itu bahkan bukan ancaman. Kau harus tahu bahwa air primordial 100 sungai adalah zat yang sangat dekat dengan asal mula elemen air. Bahkan satu tetesnya sulit ditemukan.
Tidak peduli seberapa kuat pengendalian elemennya, mungkinkah dia mampu melawan esensi murni dari elemen air itu sendiri? Bahkan jika air primordial 100 sungai ini telah diencerkan 10.000 kali, tetap saja zat ini sangat beracun bagi seniman bela diri biasa. Fang Tianhe tersenyum puas. Presiden Qian memang memiliki pandangan jauh ke depan. Bahkan jika Zhang Linghua telah mencapai ranah martial supreme, selama orang-orang itu terkena efek air primordial 100 sungai, tubuh mereka secara bertahap akan melemah, bakat mereka akan tertekan, dan basis kultivasi mereka akan menurun perlahan. Akan sulit bagi mereka untuk maju sepanjang hidup mereka. Dia tertawa terbahak-bahak sebelum melanjutkan. Yang terbaik dari semua ini, air primordial 100 sungai tidak berwarna dan tidak berbau. Tidak peduli seberapa tajam indera spiritual mereka. Mereka tidak akan pernah bisa menyadarinya. Hahaha. Yinglin tersenyum puas. Untuk menyempurnakan cermin danau yang tenang ini, kamar dagang Thunderwind bahkan mencurahkan seluruh ki spiritual dari tambang batu unsur kami ke dalamnya. Matanya berbinar penuh kebanggaan. Itu juga karena aku mengelola kota api selatan dengan baik, sehingga markas besar memberikan harta ini sebagai milik pribadi cabang kami. Sayangnya, meskipun aku telah mencoba menyempurnakannya selama bertahun-tahun, aku tetap tidak bisa menguasainya sepenuhnya. Dan sekarang, dengan Zhang Linghua yang telah mencapai tingkat martial supreme, aku tidak punya pilihan selain menggunakannya untuk menjebak mereka semua. Aku hanya bisa berharap rencana ini berhasil. Fang Tianhe tertawa. Jangan khawatir. Seperti yang dikatakan Presiden, air primordial 100 sungai yang telah menyatu dengan senjata tingkat mendalam kelas 8. Siapa yang bisa dengan mudah menahannya? Mendengar itu, Gaolin merasa kekhawatirannya tidak perlu. Ia pun tersenyum bangga sebelum melesat ke depan bersama yang lain, mengikuti arah yang ditunjukkan oleh jarum penunjuk. Sementara itu, Yung Xiao masih tenggelam dalam aliran ki spiritual yang luar biasa yang terus membanjiri tubuhnya. Basis kultivasinya pun meningkat pesat. Setelah lebih dari 2 jam berlalu, ia telah menyerap energi yang setara dengan ratusan juta batu primordial kelas menengah, membuat konsentrasi ki spiritual di dalam air sedikit menurun. Namun, saat itulah dia mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Perasaan yang aneh. Air ini tampaknya tidak memiliki masalah apapun, tapi kenapa saat aku terus menyerap energi spiritual, sirkulasi energi vitalku malah melambat? Yung Xiao membuka matanya di dalam air, menyebabkan beberapa gelembung keluar dari mulutnya. Saat itu juga, ia merasakan tubuhnya menjadi semakin berat. Meridiannya menyusut, otot-ototnya melemah, seolah-olah kekuatan hidupnya sedang terkikis perlahan. Sial, ada sesuatu yang salah dengan danau ini. Aku tahu, tidak mungkin orang-orang itu benar-benar sebaik legenda Lei Feng. Sialan, ia hanya bisa mengutuk dalam hati sementara gelembung terus keluar dari mulutnya. Kini setelah menyadari ada masalah, ia segera menghentikan proses penyerapan energi. Selain itu, ia tahu bahwa ini bukan jebakan biasa. Jika bisa menipu indera spiritual dan perasaan surgawi miliknya, maka jebakan ini pasti bukan sesuatu yang bisa diremehkan. Segera, Yung Xiao mengedarkan chi vitalnya, menciptakan penghalang tipis di sekitar tubuhnya untuk mengisolasi air danau. Ruang hampa kecil terbentuk, memutuskan kontak langsung antara dirinya dan air di sekitarnya. Namun, saat itulah ia benar-benar melihat sumber masalahnya. Air danau yang ia isolasi ternyata tidak diam begitu saja. Justru seolah memiliki kesadaran sendiri, ia membentuk aliran kecil yang merembes masuk ke dalam ruang hampa udara, lalu berkumpul di sekelilingnya. Mata Yung Xiao menyipit tajam. Ia mengangkat satu tangan, lalu menunjuk ke arah air di depannya. Dengan sedikit kekuatan, air yang merembes masuk itu segera berkumpul di ujung jarinya, membentuk bola kecil yang terus membesar perlahan. Tanpa ragu, ia menyebarkan indera ketuhanannya dan mulai memindai bola air itu dengan teliti. Namun, semakin ia meneliti, ekspresi di wajahnya semakin mengeras. Di bawah indera ketuhanannya yang luar biasa, ia tidak menemukan apapun yang aneh. Ini mustahil. Merasa ada yang janggal, ia segera meminta bantuan.
Yuan tua, lihat ini untukku. Tubuhku terasa seperti dipenuhi timah, semakin berat dan semakin sulit untuk mengedarkan ki vital. Tanpa menunda waktu, Yung Xiao mengirim bola air yang terkumpul di ujung jarinya langsung ke dalam tablet alam dewa, mengirimkannya ke Yuan Gaohan. Di sisi lain, Yuan Gaohan yang sedang dalam pengasingan untuk menyerap batu Starlight tampak sedang berkonsentrasi penuh. Setelah menyelesaikan pemurnian pedang Star Iron di surga utara, tubuh spiritualnya kini menjadi sangat transparan. Jika ia tidak segera mengisi kembali energinya dengan cahaya bintang, ia bisa lenyap kapan saja. Terima kasih sudah mendengarkan Virtual Spoiler. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.